punya kurva ya, kurva fungsi X ya, kurva fungsi X, maka gradien di sepanjang kurva itu adalah turunan dari fungsi X. Turunan pertama fungsinya ya. Sekarang coba sebentar lihat ya. Nah, ini Putri, kelihatan? Halo? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke, ya toh? Oke. Ya, jadi kalau Putri punya kurva ya, kurva Y sama dengan fungsi X ya toh? Putri punya kurva Y sama dengan fungsi X ya. Itu kurvanya lekuk-lekuk itu dia naik turun ya, terus belok, ini kurva Y sama dengan fungsi X, maka gradien garis singgung di sepanjang kurva itu adalah turunan pertamanya. Ya toh? Jadi gradien kalau ditanyakan gradien pada kurva itu ya pasti turunan pertamanya. Sekarang apakah turunan pertamanya, apakah besarnya gradien di sepanjang kurva itu semua sama? Kira-kira sama enggak? Jadi misalnya ini Putri punya titik ya, punya G1 ya, punya G1. G1 adalah garis singgung kurva yang melalui titik A. Ya. Lalu G2 ya. G2 yang turun ini. Ya, oke, sebentar ya. G2, Putri punya G2. G2 yang ini. Ini. Nah, ini G2. Ya toh? Punya G2 Putri. Ya. G2 adalah garis yang menyinggung kurva di titik B. Putri punya lagi, ya toh, titik singgung C, ya toh. Nah, Putri punya garis lagi G3 ya. Jadi Putri punya 3 garis singgung yaitu G1, G2 dan G3. Tadi sudah kita sepakati katanya bahwa gradien garis singgung di sepanjang kurva itu tidak lain adalah turunan pertamanya kurva. Betul? Betul, Halo? Bu. Nah, sekarang lihat garis singgung G1, G2, G3. Apakah besarnya gradien di G1 sama dengan di G2, sama dengan di G3? Berbeda, Bu. Siapa ini? Ini Alexis ya? Adinda, Bu. Oh, Adinda. Ya ampun, suaramu sama. Dinda. Dinda kenapa? Alasannya beda, sayang. Betul, tepat jawabannya. Bedanya di mana, Nak? Padahal kan sama-sama turunan ya, Dinda. Iya, soalnya itu dia Heeh. ya kan di X-nya beda. Di titik yang berbeda, betul ya. Jadi lebih tepatnya ya, kalau misalnya ini titik singgungnya A, maka G1 ya toh, ya, ini titik singgung A yang koordinatnya A, FA, Putri punya titik A, koordinatnya ke A, FA, maka besarnya gradien G1 adalah turunan pertama kurva di titik singgungnya. Ya, terutama di absis F adsen A. Ya toh? Apa artinya F adsen A? F adsen A adalah F adsen A turunan ya, F adsen A ini turunan pertama kan F adsen X ya toh. Turunan pertama pada saat X-nya sama dengan A, kan begitu. Siapa A? A adalah absis titik singgungnya. Ya toh? Karena G1 singgung melalui A, maka besarnya gradien pada G1 adalah F adsen. Sekarang kita lihat G2.
G2 adalah garis singgung pada kurva yang melalui titik B. Koordinatnya B, FB. Maka besarnya gradien G2 adalah lu meneng kabeh. Tadi G1. G1 kan titik singgungnya ini A, FA. Maka besarnya gradien di G1 adalah F adsen A, betul? Halo? Kan besarnya gradien itu sama semua F adsen, turunan pertama. Tapi apakah besarnya gradien G1 sama dengan G2, sama dengan G3? Tidak. Titik mana? Ya, titik singgungnya siapa? Kan begitu. Halo? Iya, Bu. Paham apa bingung? Mampu. Paham. Sekarang kalau Putri punya G2, G2 adalah garis yang menyinggung kurva di titik B. Maka besarnya gradien G2 berapa, Nak? F aksen F B. aksen B. F aksen B. Sekarang kalau Putri punya ini titik C, koordinatnya C, FC. Garis singgung yang melalui titik C, itu garis singgungnya tak beri nama G3. Maka berapakah gradien garis G3? F aksen F aksen C. Iya, jadi tahu ya. Halo? Iya, Bu. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat soal ini Putri punya. Sorry, yang gradien aja. Ya, ini ya. Oke, ya toh? Panggil sekarang tanggal berapa ya? Halo, tanggal berapa sekarang? 8. Ya, halo. Kok menengai ki IPA 2 menengai ini? Iya, Bu. Jangan Tanggal 8. diam-diam kabeh. Absen 8 siapa? Halo? Absen 8 siapa ya? Ada nggak absen 8? Brian, Bu, tapi belum hadir sepertinya. Oh, Brian. Kenapa Brian itu enggak hadir itu ya? Bilang nanti dicari sama Putri gitu ya. Bulan April absen 4 deh. Absen 4, siapa absen 4? Halo? Absen 4 Aditya Nugroho juga tidak ada di net, Bu. Ya ampun, ini suara siapa? Din enggak juga? Iya, Bu. Tahunnya tanggal berapa, Din? Tanggal Din? 11, Bu. Tanggal 11, absen 11 siapa? Saya, Bu. Diva. Oke, ada ya. Diva, gradien garis singgung di kurva ini pada titik ini berarti gradien garis singgungnya berapa M-nya, Diva? M-nya? Buat nyari turunannya dulu ya, Bu. Iya loh, iya pokoknya M-nya piro berapa? Gimana cara mencari M-nya? Gradien pada kurva ini di titik itu gradiennya berarti F adsen? F aksen 2. Iya, F adsen 2, ya toh? Iya. Fx-nya berapa, Din? Fx-nya 2x tambah 5. 2x ditambah 5, maka F adsen 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 5. 9. 9. Sekarang M-nya sama dengan 9, titik singgungnya berapa, Diva? Di titik mana tadi? M9 tuh di titik, M-nya sebesar 9 tadi di titik berapa, Din? Diva? Di titik 2,8 itu. Titik singgungnya 28, maka persamaan garis singgungnya gimana? Yang Y min Y1. Sama dengan 9. X min X min X1. X1. Ini di Putri masukkan Y min 8 sama dengan 9 X min 2. Oke, lanjutkan ya. Diva ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 10, Bu. Tanggal 10, absen 10. Saya, Bu, Deandra. Oke, dia ya. Ini ada kurva ini di titik yang berabsis ini. Berapakah gradien di titik yang berabsis 2? Gradiennya M sama dengan F turunan 2, Bu. Iya, F adsen 2 M-nya ya. F adsennya berapa, Di? F aksennya 4x min 5.
Jadi F adsen 2-nya berapa, Di? 4 dikali 2 dikurangi 5. Iya, piro iku? 3. 3, ya ampun, ya 3. Iya toh? Iya. Sekarang kalau di titik yang berabses itu berapakah koordinat titik singgungnya, Diandra? Di Koordinat titik yang berabses 2, maka koordinat titik singgungnya berapa, Di? 2, 2,0 ya. 2, berapa, Nak? 2,0. Dari mana? Dimasukkan mana ini? Mencari ordinatnya. Oh, 2,3 Ibu. Dari mana? Disubstitusikan kemana? Substitusi kemana? Dari mana? Ojo tebak-tebakan. Substitusi ke kurva Y-nya. Iya, ke kurva Y-nya. Masukkan ke kurva. Namanya juga titik singgung, Bu. Di apa? D? Iya. Iya. Jadi berapa Y-nya, Nak, ordinatnya? 8 dikurangi 10 4. plus 6 ya. 4, ya toh? Iya. Gradien garis singgungnya 3, koordinat titik singgungnya itu. Maka persamaan garis singgungnya masuk yang mana, D? Y min Y1. Oke, sekarang yang ditanya adalah gradien garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal Apa itu, itu yang tegak lurus terhadap garis singgung. Iya, ya toh, ini garis normal, ya toh. Yang Iya. tegak lurus ini garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya. Ya toh? Iya. Masih ingat konsep 2 buah garis G1 akan tegak lurus dengan G2 jika gimana? 2 garis saling tegak lurus hanya jika Lupa saya. yang lain SMP, SMP. Ada garis sejajar, ada garis saling tegak lurus. Gradien itu apa sih? Gradien itu apa? Kemiringan, kecondongan garis. Nek garisnya sejajar, G1 sejajar G2, maka gradiennya bagaimana? Sama dari Sejajar sama dengan. Kalau sejajar sama dengan, ya toh. Kalau sejajar maka ini M1-nya sama dengan M2. Kalau tegak lurus maka G1 kali G2 sama dengan min 1. iya, sama dengan min 1. Jadi, ya toh, ya wes, perkalian 2 gradiennya sama dengan min 1. Sekarang kalau gradien garis singgungnya 3, maka gradien garis normalnya berapa? Katanya garis normal yang tegak lurus garis singgung. Kalau gradien garis singgungnya 3, maka gradien garis normal berapa, Di? Min 1. Tadi 2 garis saling tegak lurus jika ini katanya. Hasil kali gradiennya min 1. Berarti kan M-nya garis singgung kali M-nya normal kan kudu min 1 nek Min dikalikan, Di. 1/3 Ibu. Oke, itu ya. Oh, iya. Halo? Sekarang lanjut. Garis singgung itu, D, kamu ulang tahun tanggal berapa, D? Tanggal 21, Bu. 21, absen 21. Siapa? Saya, Bu. Ainun. Oke, Ainun ya. Garis singgung parabola di titik itu. Titik singgungnya berapa, Ainun berarti? Berarti cari turunan pertamanya dulu. Titik singgungnya berapa, sayang? Titik singgungnya dulu. Titik singgung kok. Itu kurva le. 1,0. Lihat toh, kurvanya ini. Maka besarnya gradien adalah gradien di titik 1. Iya, fx-nya berapa? Ainun? 2x min 1. Iya, maka f adsen 1-nya adalah
1. Ya. Ya toh? Sekarang ya, garis singgung itu membentuk sudut. Nah, ini konsep ini SMP, dulu SMP ya ini ya. Nah, ini kalau Putri punya garis G, ini sumbu X positif, maka besarnya gradien garis G itu sama dengan tangen alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk oleh G terhadap sumbu X positif. Ya. Nah, tadi besarnya gradien garis singgungnya piro, piro Ainun? 1, Bu. Berarti tangen alfa sama dengan 1. Berapakah alfa? 45. Tangen 45. Wes ya, paham ya? Yang Paham. garis singgung paham ya, Nak ya? Ini yang sejajar barang dulu kan udah dikasih contoh toh, sejajar. Halo? Iya, Bu. Pernah. Iya toh? Nanti hari ini tolong diselesaikan aktivitas 1. Ya toh, aktivitas 1 sambil Putri tambahi untuk ke aktivitas 2 ya. Nah, di aktivitas 1 ya, di aktivitas 1 kita sudah dapat ya, kita sudah mendapatkan satu pengertian, satu pengertian dan pemahaman bahwa ya toh gradien garis singgung pada kurva, gradien garis singgung pada kurva itu tidak lain adalah turunan pertamanya. Sekarang ya toh di SMP, pelajaran di SMP ya. Di SMP kalian pernah lihat ada garis naik, ada garis turun, ya toh? Garis itu akan grafiknya akan berupa kurva naik, garis naik, kalau gradiennya bagaimana, Nak? Positif, Bu. Positif, ya toh? Sebaliknya bentuk garisnya dari kiri ke kanan turun kalau gradiennya Negatif. negatif. Nah, sekarang kita kaitkan dengan bentuk kurva. Ya toh? Bentuk kurva. Ya toh, tanpa harus menggambar. Kita tahu tadi bahwa kalau ada kurva Y sama dengan fungsi X, maka gradien itu tidak lain adalah turunan pertama kurva, betul? Betul, Bu. Sekarang kira-kira Nek Putri punya kurva begini, belok-belok gitu, ya toh? Kalau garis singgungnya turun, ya toh? Garis singgungnya turun begini, ya toh? Kira-kira bentuk kurvanya ikut turun atau kurvanya naik? Kalau garis singgungnya. Coba diamati kesesuaian antara garis singgung dan bentuk kurva Y sama dengan fungsi X. Kalau garis singgungnya itu grafiknya turun, maka kurvanya bagaimana? Turun juga. Ikut turun. Turun juga kan? Kan nggak mungkin kurvanya naik. Ya kurvanya naik ini terus garis singgungnya ini kan nggak mungkin toh, Nak. Iya apa enggak? Iya. Iya, Bu. Nah, ya sekarang kita kaitkan dengan kita kaitkan antara gradien garis singgung dan bentuk kurva. Ya, tadi sudah kita tahu bahwa kalau garis singgungnya turun, maka bentuk kurvanya juga turun. Kalau garis singgungnya naik, maka kurvanya juga naik, Putri. Demikian juga di sini nih. Nah, ya toh? Nah, di sini kurvanya naik, maka garis singgungnya naik. Ya toh? Padahal kita tahu bahwa gradien itu turunan pertama kurva. Jadi kalau turunannya ya kalau kurvanya ini bentuknya naik, maka turunannya pasti Positif, Bu. pasti positif. Jari ini mau naik kurvanya naik, gradiennya juga naik, positif. Iya apa enggak? Nek kurvanya naik, maka garis singgungnya naik, betul? Betul. Nah, kalau kurvanya naik, ya toh naik,
kurvanya naik begini, maka garis singgungnya ya naik. Nek garis singgungnya naik, maka F adsennya, M-nya positif, betul? Betul, Bu. Nah, sebaliknya, kalau kurvanya turun begini, maka garis singgungnya juga turun, betul? Betul. Iya, Bu. Karena garis singgungnya turun, maka gradiennya negatif, betul? Kita kait-kaitkan. Iya, Bu. Nah, sekarang apa hubungannya gradien garis singgung dengan bentuk kurva kalau begitu? Apa hubungan gradien turunan pertama dengan bentuk kurva? Hubungannya apa, Nak? Halo? Kalau turunan pertamanya itu positif, berarti fungsinya naik, Bu. Dan Dan kalau turunan pertamanya negatif, berarti fungsinya turun. oke ya. Nah, ya toh. Ini ya Putri punya ya toh, Putri punya fungsi X itu semua fungsi X ya toh. Oh ini ya toh. Putri punya fungsi X, kurva polinom suku banyak, lekak-lekuknya seperti itu. Ya toh. Kita kaitkan lah pada saat AB kurvanya naik, berarti gradiennya positif, betul? Iya, Bu. Di DE kurvanya juga naik. Di DE nih, interval DE kurvanya juga naik. Maka turunan pertamanya positif. Betul ya? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Sebaliknya kalau kurvanya turun, maka turunannya negatif. Kalau kurvanya turun CD, maka turunannya negatif. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Jadi tolong perhatikan ya, jangan ada yang ngantuk ya. Ya. Jadi kalau Putri punya kurva Y sama dengan fungsi X tanpa harus menggambar, maka pasti kurvanya itu bentuknya naik kalau turunan pertamanya positif. Sebaliknya, kurvanya bentuk kurva turun kalau turunan pertamanya negatif. Kurvanya naik, berarti garis singgungnya ya naik. Nek garis singgungnya naik, gradiennya katanya positif. Berarti kan kesimpulannya, nek gradiennya positif, berarti kurvanya pasti kurva kalau gradiennya positif, maka garis singgungnya Naik. naik. Nek garis singgungnya naik, maka kurvanya Naik. Turun. naik. Jadi nek gradiennya positif, maka bentuk kurvanya Naik. naik. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Halo? Belum ada. Halo? Tidak ada. Oh iya, oke ya. Sekarang Putri punya kurva itu, ditanyakan dia akan merupakan kurva naik pada interval berapa tanpa harus menggambar ya. Sudah dapat pemahaman bahwa katanya kurvanya itu akan naik jika F adsennya positif. Tak goleki F adsennya, ya toh? Berapa turunannya itu? Sena, ada Sena, halo? Sena, loh Sena ada enggak? Ada, Bu. Lah iya, namun, ya turun. Ya wes ayo turunannya berapa ini? Diturunkan. Turunan X pangkat 3 berapa? Berapa? 2x Oh ya 2x kuadrat ya wes langsung 2x kuadrat 7x berapa? Turunan Sena. Turunan 4x? Men 4x? Men
2x kuadrat min 7x min 4. Iya, ya toh. Tadi katanya fungsinya itu akan naik hanya jika f adsen x-nya positif. F adsennya tak masukkan 2x kuadrat min 7x min 4 positif. Berhadapan dengan pertidaksamaan kuadrat. Kelas 10, bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Gimana, Sena? Halo. Iya, Bu. Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Tuh, siapa yang ingat? Jangan diam ya. Gimana? Disamakan ya, disama dengankan 0 Ini difaktorin dulu ya, Bu, berarti. Yo, ya. Berarti 2x plus 1 x min 4. Iya. Sama dengan, jadi dicari persamaannya dulu, pembuat nolnya dulu. Iki X, ini 4, ini 1, itu min, itu plus, betul? Betul ya? Halo? Berarti kita cari pembuat nolnya sama dengan min setengah atau X sama dengan cari pembuat nolnya berapa? Di nol kan? Min setengah dan? Min setengah sama 4. Iya, kalau sudah ketemu pembuat nolnya kita letakkan pada garis bilangan. Min setengah dan 4. Nah, itu. Lalu kita coba, kita uji coba bagaimana F adsennya. F adsennya tadi siapa? F adsennya ini. Putri bisa ini juga, boleh pakai yang ini kan? Ya toh? Batas min setengah dan 4 membagi daerah di atasnya menjadi 3 daerah, 3 ruang. Ya toh, daerah 1, 2, dan 3. 3 daerah kita coba ke bagaimana F adsennya. Jadi misalnya untuk daerah 1, misalnya untuk daerah 1, X-nya kurang dari min setengah. Kurang dari min setengah berarti X-nya mau masukkan berapa? Untuk daerah 1, X-nya dimasukkan min setengah berapa? Min 1. Min 1, ya toh. Sekarang daerah 2. Daerah 2 adalah nilai X antara min setengah sampai 4. Berarti salah satu X-nya berapa yang memenuhi? Daerah 2. 0. 0. Ya toh. Paling gampang masukkan 0. Tidak pakai ngitung. Ya toh. Daerah 3 masukkan berapa? X-nya lebih dari 4. 5. 5. Sudah masukkan ke sini. Ya toh. Masukkan ke situ semua. Ya toh. Nah, X-nya min 1. Berarti kan ini negatif ya? Ini negatif toh, naik X-nya min 1, ya apa enggak? Iya. Min 1 kali min 5, positif ya? Ya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, lalu untuk X sama dengan 0, X-nya 0 berarti iki 0, iki 0, berarti 1 kali min 4, betul? Negatif, iya? Iya, Bu. Nah, untuk X sama dengan 5, positif-positif itu, 11 kali 1, positif. Ya apa enggak? Iya. Halo? Nah, sudah berarti daerah 1 positif, daerah kedua negatif, daerah ketiga positif. Mau ribet, paling gampang masukkan 0. Kalau ini pangkat genap, maka tanda garis bilangan itu akan berselang-seling. Gitu. Ya toh? Paling gampang masukkan 0. Oh, masukkan 0 ini paling gampang. Kenapa? Gak pakai ngitung, tak masukkan 0. Ini yang bunter 0 semua, ini 0 semua. Tinggal kita lihat itu. Berarti untuk X sama dengan 0, nilainya dia negatif. Betul. Ya toh, yang ada 0-nya itu negatif, ini positif-positif. Ya toh? Karena yang ditanyakan interval fungsi naik, kapan fungsi naik jika F adsennya lebih dari 0. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang positif atau yang negatif? Positif. Positif, karena lebih dari 0 kok yang diminta yang positif. Positif berarti itulah daerah, itulah yang memenuhi, ya toh. X yang memenuhi adalah untuk X kurang dari min setengah atau X Lebih dari 4. lebih dari 4.
4. Inilah penyelesaian contoh soal yang pertama. Ada yang ditanyakan, prinsipnya fungsi itu akan naik saat turunan pertamanya lebih dari 0. Selesaikan. Prasyaratnya ada di kelas 10. Ya, silakan di screenshot kalau tidak ada pertanyaan. Sudah? Sudah, Bu. Oke ya, sekarang. Nah, ini soal kedua, ya toh. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x plus 6 selalu naik. Apa artinya selalu naik? Grafiknya itu naik terus, gitu maksudnya kan? Iya apa enggak? Iya, Bu. Apa yang positif? Apa yang positif supaya kurvanya itu selalu naik? Apa yang positif? Gradiennya. Gradiennya siapa? Gradiennya fx. Iya, siapa gradiennya fx? Turunan. Iya, wis gak ngomong gradien ya ini ya. Tadi kan fungsi itu akan naik kalau gradiennya atau f adsen ya, udah ngomong f adsen ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa f adsennya selalu positif. Betul? Betul, Bu. Nah, ya toh. Kita cari f adsennya. Berapa ini f adsennya? 3x kuadrat plus 4x plus 8. Plus 4x plus 8. Iya. Nah, ini Iya, Bu. kita harus bisa menunjukkan apakah X-nya ini selalu naik. Iya. Masih ingat di parabola. Parabola itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang begini, ada yang begitu. Ini kelas 10 kalau enggak salah ya. Ada yang begini, ada yang menyinggung, ada yang memotong. Jadi parabola itu ada yang terbuka. Parabola kan bentuknya ini kan, ax kuadrat plus bx plus c kah? Kan ini bentuknya. Halo? Iya. Iya, Bu. Ya toh? Ya toh? Di antara 6 gambar ini, manakah yang kurva Y-nya selalu positif? Untuk berapapun nilai X, untuk semua X bilangan real, di antara 6 kondisi ini, di antara 6 gambar parabola ini, di antara 6 gambar parabola ini, gambar keberapakah yang menunjukkan bahwa nilai Y-nya selalu bernilai positif untuk berapapun nilai X yang saya masukkan? Yang kiri, paling atas. Gambar 1. Bagus. Ya toh? Gambar 1 ini X-nya mau Mbok masukkan berapapun, pasti Y-nya positif. Karena di atas sumbu X kan, di atas sumbu X kan berarti Y-nya positif terus toh? Iya apa enggak? Iya, Bu. Aduh, hilang teh. Itu tadi di mana? Hilang, Nak? Udah hilang. Mana tadi itu? Hilang ya? Hilang ya, Nak? Kendalanya ini. Hilang lagi teh. Kendalanya online. Di rumah banyak godaan, ngantuk, iya. Apalagi puasa-puasa, tambah ngantuk Putri. Tadi mana? Ini ya soalnya ya. Ulangi lagi ya, terpaksa dibaleni ya. Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Halo? Siap, Bu. Iya ya. Tadi kan selalu naik, supaya kurvanya selalu naik, berarti kita harus menunjukkan bahwa F adsennya selalu positif. Ya toh? Selalu positif untuk semua bilangan real.
Ya toh? F adsennya tadi adalah 3x kuadrat plus 4x plus 8. Ya toh? Ini selalu positif untuk semua bilangan real X. Karena kurvanya ini, ya kalau Putri punya Y sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 8, iki nek digambar bentuknya parabola, di mana kemungkinannya bisa itu, bisa ini, bisa di bawah, bisa nyinggung menghadap bawah, bisa memotong hadap bawah. Tadi sudah kita ketahui bahwa Y ini akan selalu positif pada gambar yang pertama. Masih ingat? Gambar yang pertama. Kapan parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X? Masih ingat enggak? Ya. Diskriminan, Bu. Oke, terima kasih. Siapa ini? Muhammad, Suara siapa? Muhammad Ainun. Febriansyah. Ainun, yes. Ya, Ainun. Jadi gambar 1 ini parabola yang definit positif. Nah, apa definit positif? Y-nya selalu positif untuk semua bilangan X real. Dia selalu positif. Ini yang definit negatif. Ini gambar 1. Ini gambar 4. Gambar 4 inilah definit negatif. Artinya kurva ini ya Y-nya selalu negatif untuk semua bilangan real. Nah, sekarang kapan parabola itu definit positif? Kalau parabolanya terbuka ke atas dan diskriminannya D-nya bagaimana tadi Ainun? Kurang dari 0, Bu. Kurang dari 0. Jadi kotak ini, ya toh, dia akan selalu positif kalau ini syaratnya. A-nya positif. A-nya ini berapa A-nya ini? A-nya berapa? 3 A-nya. Iya kan? Positif. Berarti parabola terbuka ke atas. Lalu bagaimana dengan D-nya? D itu apa? Diskriminan. Besarnya berapa diskriminan? B kuadrat 4AC. 4AC. Ini harus negatif. Masukkan. Ya toh, 4 kuadrat min 4 kali 3 kali 8. Ya toh, 16 dikurangi piro itu? Negatif ya? Halo? Ya negatif. Ini berapa ini? Ini berapa ini? 96. 96 ya. Berarti min 80 ya. Negatif. Ya toh? Berarti kurva ini, parabola ini, ya toh? Ini bentuk kotak ini selalu positif. Karena nek digambar dulu seperti itu. Dia definit. Fungsi itu definit positif. Ya toh? Apa itu definit positif? Nilainya selalu positif untuk berapapun X yang kita masukkan. Nek gak percaya, nanti masukkan. X-nya bilangan sampai paling elek pun masukkan. Pasti dia bernilai positif. Ya? Halo sayang? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham? Ini contoh soal yang kedua, paham? Masih paham, Bu. Paham. Oke. Saya kira cukup untuk yang naik turun. Prinsipnya itu ya, fungsi itu akan naik kalau turunan pertamanya lebih dari 0, lalu fungsinya akan turun kalau turunan pertamanya kurang dari 0 gitu aja. Soalnya cuma interval gitu aja. Oh ini belum, ini bukan titik stasioner nanti. Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan di screenshot. Sudah di screenshot. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya toh, silahkan dibuka, diselesaikan aktivitas 1 dan 2 UKBM-nya. Remedinya nanti akan Putri umumkan di kalian semua siap. Remedia kemarin kan sudah diumumkan tuh nilai-nilai apa itu? Nama-nama ya, nama-nama yang remedi ya.
Remedinya akan nanti dilaksanakan hari Senin Selasa. Ya toh, Senin Selasa ya. Pada saat Pondok Ramadan kelas 11 itu berapa? Hari apa? Pokok minggu depan ya. Minggu depan siap remedi dan pengayaan ya. Soalnya tidak sama. Remedi sesuai dengan hasil PHB-mu. Ya, yang PHB-nya kepala 1 ya tentunya soalnya akan lebih banyak. Lebih sedikit dari yang kepala 1. Yang kepala 3 nanti soalnya beda begitu, ya. Yang penting pokoknya sudah Putri umumkan, nanti mau hari berapa, hari kapan pun jangan ada yang loh Putri kami tidak siap, tidak ya. Sudah Putri beritahu dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak, yang lain tidak. Pipit, tidak bertanya, Pipit. Tidak, Bu. Pipit, nek online nggak ada suaranya anakku ini. Ya, Pit. Oke, kalau tidak ada, Putri akhiri. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua diberikan kesehatan. Selamat siang.